Terima kasih Mbak Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini 21 Agustus 2021. Ini nomornya cantik nih Mbak Lena. 210821. Cakep ini. Teman-teman sekalian, kami ucapkan selamat dan atas rahmat Allah kita semuanya hari ini menjalani pelantikan pengurus pusat Perhumasri periode 2021-2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita doakan juga saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang sakit terserang atau terinfeksi COVID, semoga lekas sembuh. Dan kita doakan buat saudara-saudara kita yang sudah mendahului gugur dalam memerangi pandemi COVID ini, semoga dicatat husnul khotimah dan diterima di sisi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, izinkan malam ini saya menyapa orang-orang hebat yang hadir di acara kita. Di acara Perhumasri sebagai sebuah organisasi yang baru berumur 4 tahun. Hadir orang-orang luar biasa hari ini. Teman-teman, saya rasa tari panitia mohon nanti di spotlight beberapa orang hebat ini. Yang pertama, yang terhormat, Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Profesor Abdul Qadir. Beliau berkenan hadir malam ini untuk memberikan sambutan. Terima kasih Bapak. Beliau dalam jajaran-jajaran pembina ini. Yang kedua adalah Ketua Umum Persi, Dr. Kuncoro Adipuryanto. Ini Bapak kita yang melahirkan Perhumasri. Jadi kalau misalnya Perhumasri nakal-nakal yang jewer Persi, anaknya Persi ini. Jadi terima kasih Pak Ketum. Kemudian senior kita, guru kita, Dr. Sutoto, Ketua Eksekutif Kars, beliau hadir malam ini tadi. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Kemudian saya sebutkan beberapa ketua-ketua asosiasi. Yang pertama Ketua Arsada, Ketua Umum Arsada, Dr. Heru. Matur nuwun Bapak sudah berkenan rawuh pada acara kita. Ini Pak Heru Aryadi, beliau adalah Ketua Arsada, ini sesepuh kita. Jadi 3 asosiasi besar kita undang. Beliau juga nanti kita perkenalkan dengan jabatan yang lain, tapi nanti belakangan. Supaya ada kejutan gitu. Terus yang kedua adalah Ketua ARSI, Dr. Susi, juga hadir pada pelantikan malam ini. Terima kasih Dr. Susi. Kemudian itu rumah sakit swasta, asosiasi rumah sakit swasta, nggak lengkap rasanya kalau tidak rumah sakit vertikal. Dr. Lisdina, Ketua ARVI, Asosiasi Rumah Sakit Vertikal, juga hadir. Matur nuwun, Bu Direktur. Saya biasanya manggilnya Bu Dirut nih. Saya udah biasa Bu Dirut. Matur nuwun, Bu Dr. Lisdina. Oke. Kemudian di jajaran Dewan Pembina saya mesti sebutkan guru kita, Dr. Robert Imam Suteja. Nah, beliau itu senior guru kita dalam kehumasan rumah sakit. Beliau berkenan hadir malam ini. Kemudian Ibu Prita Kemalgani, beliau juga hadir. Beliau adalah pendiri dan pemilik LXPR, London School of Public Relations. Terima kasih Ibu berkenan hadir. Ini partner kita dengan Persi, Pak Ketua Umum dalam sertifikat kompetensi. Matur nuwun berkenan hadir Ibu. Kemudian ada jajaran-jajaran lain, Ketua IKESINDU, Pak Supriyantoro, tadi berkenan hadir. Matur nuwun Bapak. Dr. Supriyantoro berkenan hadir. Kemudian, nuwun Bapak. Kayak TV One. Iya, TV One, betul. Kemudian ada dari LSPR, LSP, Pak Dedi Irwandi, apakah sudah hadir? Tadi berkenan hadir, Pak Dedi, matur nuwun, sudah hadir. Dan di samping itu, Bapak Ibu sekalian, saya mesti menyebutkan para dewan pakar atau dewan ahli yang memang berkenan menjadi
ahli dalam organisasi ini. Ada Mbak Dini Handayani, beliau pakar mutu. Jadi kita memang sengaja kolaborasi banyak. Terima kasih Mbak Dini. Kemudian Pak Mulyadi Mutiar, ini sahabat saya. Dari sisi hukum ada Pak Lutfi Hakim. Nah, ini Ketua Umum Advokat Khusus Spesialis. Ini matur nuwun Pak Lutfi. Kemudian ada pakar branding, saya apakah sudah hadir? Masilih Agung Wasesa. Masilih Agung Wasesa, tadi berkenan hadir tapi terlambat, mohon maaf. Kemudian ada Mas Agung Laksamana, Ketua Perhumas. Jadi agak mirip beda nih. Kita Perhumasri, kalau Mas Agung Laksamana itu adalah Ketua Perhumas yang jauh lebih senior organisasinya. Dan tentu saja para pengurus wilayah, ada 4 pengurus wilayah. Ada pengurus wilayah dari Sumatera Selatan, pengurus wilayah Perhumasri Yogyakarta, pengurus wilayah Sulawesi Selatan, dan pengurus wilayah Jawa Tengah. Jadi selamat datang, dan tentunya Bapak Ibu hadirin pengurus pusat Perhumasri periode 2021-2024. Izinkan pada waktu yang singkat ini saya selaku Ketua Umum ingin menyampaikan beberapa 3 hal. Pak Dirjen, Pak Ketua Umum Persi, izinkan saya menyampaikan 3 hal sekaligus melaporkan. Pertama adalah soal visi, kedua soal prioritas, ketiga soal kolaborasi. Soal visi, organisasi Perhumasri lahir ketika di acara Momentum Hospital Expo di Senayan, diumumkan oleh Pak Kuncoro sebagai Ketua Umum Persi, lahir sebuah organisasi profesi humas rumah sakit. Dengan visi adalah sebagai organisasi profesional humas rumah sakit untuk reputasi Indonesia. Dalam mencapai reputasi rumah sakit Indonesia, kita punya 3 target, yaitu reputasi personal dari humas rumah sakit itu sendiri. Yang kedua adalah sukses reputasi secara organisasi rumah sakit di mana humas itu bekerja. Yang ketiga adalah sukses reputasi humas rumah sakit Indonesia di mata publiknya, di mata negara-negara tetangga. Jadi kita ingin visi dan misi Perhumasri ini adalah membangun dan meningkatkan reputasi, kepercayaan rumah sakit Indonesia di mata publik di Indonesia, juga di mata internasional. Nah, untuk mencapai ini tentu tidak mudah. Nah, tetapi misi ini kita jabarkan dalam organisasi, dalam ketentuan yang ada. Ya, karena memang visi untuk reputasi rumah sakit Indonesia ini butuh. Dan ini butuh kolaborasi dengan berbagai institusi. Jadi teman-teman pengurus pusat, mohon disimak betul, mohon dicamkan betul soal visi membangun reputasi pribadi humas rumah sakit, 2, reputasi institusi rumah sakit, yang ketiga adalah reputasi perumah sakitan Indonesia. Ini jadi misi dan tanggung jawab kita sebagai Perhumasri. Oleh sebab itu penting buat kita. Yang kedua adalah soal prioritas. Prioritas yang saya maksudkan adalah dalam 3 tahun masa kepengurusan kita, sekurangnya kita mesti menentukan 3 prioritas utama. 3 prioritas utama tugas kita. Yang pertama adalah soal profesionalisme humas rumah sakit. Kita sudah bergandeng tangan antara Persi dan LSPR, London School of Public Relations, yaitu sertifikat kompetensi humas rumah sakit yang bersertifikat BNSP, Badan Nasional Standar Profesi. Itu jadi program utama kita. Per hari ini ada sekitar 147 humas rumah sakit di Indonesia yang sudah bersertifikat kompetensi BNSP. Nah, ini kurang banyak. Jadi kita membutuhkan humas-humas yang memang bersertifikat kompeten BNSP. Karena itu organisasi yang sah, yang resmi memang untuk standar kompetensi profesi. Sehingga kita memang perlu memperbanyak ini, baik di rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah, rumah sakit swasta. Kita perlu memperbanyak. Yang kedua adalah kita mesti segera membangun standar
manajemen humas rumah sakit. Kita belum memiliki standar yang bisa diterapkan di rumah sakit. Yang kedua, memang itu menjadi penilaian akreditasi. Jadi selama 3 tahun ini kita mesti menggolkan standar manajemen rumah sakit dan kemudian itu menjadi bagian dari akreditasi rumah sakit. Nah, ini penting untuk kita sampaikan teman-teman sekalian. Sekaligus saya mohon izin kepada Bapak Ibu di sini. Selama ini kita mengenal lembaga akreditasi itu adalah KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Namun kami mendapat informasi bahwa teman-teman sekalian penting ini ada lembaga-lembaga akreditasi yang sekarang sedang berproses validasi, verifikasi dari Kementerian Kesehatan. Kita sangat menyambut gembira dan kemudian siap berkolaborasi dengan lembaga-lembaga ini. Maka izinkan tadi ketika di acara Persi kami juga sebutkan ini, maka di forum kita di Perumasri saya menyebutkan beberapa nama lembaga akreditasi rumah sakit selain KARS untuk nanti kita bersama-sama kolaborasi dalam mencapai prioritas soal standar ini. Yang pertama, lembaga akreditasi rumah sakit Damar Husada Paripurna. Nah, ini ketua umumnya Dr. Heru Aryadi, ketuanya. Terima kasih, Dok. Jadi beliau juga sekaligus sebagai ketua atau lembaga akreditasi rumah sakit Damar Husada Paripurna. Kemudian ada lagi Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, LAM KPRS. Dan ini juga akan lahir lembaga itu, ada Dr. Andi Wahyuni ketuanya. Kemudian ada lagi Lembaga Akreditasi Rumah Sakit, LARS. Itu ada ketuanya Dr. Hannibal. Kemudian ada lagi Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, LAFKI. Dan kemudian ada lagi Quantum HRM Internasional. Artinya teman-teman Perumasri, ke depan ini mutu, standar mutu layanan rumah sakit itu menjadi hal yang akan jadi primadona dengan hadirnya lembaga-lembaga akreditasi ini. Tentu ini peluang kita berkolaborasi dengan lembaga akreditasi sebagai prioritas kedua kita. Gitu ya. Nah, prioritas ketiga kita, teman-teman sekalian, adalah saat ini kita pandemi COVID-19. Kita berharap pandemi berakhir tahun ini. Tetapi kalau memang berakhir, dampak dari pandemi ini akan panjang. Sehingga dalam kondisi pandemi kita mengalami situasi yang tidak baik-baik saja rumah sakit. Sehingga kita ingin membuat reputasi rumah sakit di tengah pandemi untuk tumbuh dan berkembang, bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Humas rumah sakit mesti punya kontribusi positif dengan punya kontribusi yang nyata bagaimana untuk tumbuh dan berkembang rumah sakit di saat pandemi dan pasca pandemi. Nah, ini tantangan buat kita semua. Ya, nggak usah jauh-jauh, contoh kasusnya gini. Ini begitu pemerintah punya kebijakan baik menurunkan harga PCR, tapi kita nih rumah sakit tetap dituduh dulu kemarin cari untung banyak gitu. Nah, ini kita perlu menjelaskan dengan sangat baik gitu ya. Bagaimana proses ini. Nah, karena memang ada saja suara-suara atau opini yang tidak positif untuk reputasi rumah sakit Indonesia. Yang ketiga, terakhir adalah soal kolaborasi. Kolaborasi adalah satu dari 5 nilai yang dalam anggaran dasar kita. Kolaborasi kenapa penting saya sampaikan di sini, teman-teman pengurus. Kita tidak bisa sendiri membangun reputasi rumah sakit. Kita salah satu komponen. Oleh sebab itu, teman-teman pengurus, kalau kita perhatikan dalam jajaran pengurus pusat ini, banyak sekali organisasi yang ada. Banyak sekali organisasi yang ada yang kita rangkul. Kita ingin menimba ilmu dari beliau-beliau. Ya, dari Kementerian Kesehatan, dari Persi Bapak kita, dari lembaga akreditasi, ada KARS tadi. Nanti kalau sudah selesai, kami akan sowan ke Pak Heru, ke lembaga akreditasi lain. Berkenankah beliau-beliau ini memang duduk dalam jajaran pengurus kita ex officio. Kita ada Ketua Arsada, Ketua ARSI, Ketua ARPI. Kita ada London School of Public Relations. Kita ada lembaga-lembaga lain. Kenapa? Karena niat kita memang kolaboratif. Kolaboratif ini lebih tinggi dari sekedar mitra. Ya, kita ingin membantu pemerintah bagaimana
reputasi rumah sakit, bagaimana program-program pemerintah dalam hal rumah sakitan tersosialisasi dengan baik. Saya ambil contoh nih, Pak Dirjen izin melaporkan. Salah satu pengurus wilayah kita di Persi Sulawesi Selatan itu sudah hari ini ditunjuk Rumah Sakit Darurat Sulawesi Selatan untuk menangani media centernya. Jadi kalau di Sulawesi, terima kasih, selamat buat teman-teman Perumahsri Sulawesi Selatan yang sudah ditunjuk pemerintah Sulawesi untuk memegang media center dari rumah sakit darurat COVID-nya. Ini luar biasa. Jadi bentuk kolaborasi yang bisa direplikasi di tempat lain. Demikian juga nanti dengan Persi, kolaborasinya dengan LSP-nya, Lembaga Sertifikat Profesi, dan LDP, Lembaga Diklat Profesi, tentu kita bisa banyak berkolaborasi. Dengan IKESINDO, konsultan-konsultan di sana tentu juga membutuhkan kolaborasi. Jangan-jangan memang teman-teman Perumahsri bisa jadi konsultan kehumasan yang bisa bergabung di IKESINDO. Dengan siapa lagi? Banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang kita bisa bangun, karena saya ingat kita tidak sendiri. Karena semangat kolaborasi itu menjadi value yang menjadi core value kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dirjen, Pak Ketua Umum Persi, dan Bapak Ibu Ketua Anggota Dewan Pembina, Dewan Pakar, organisasi profesi, dan organisasi perumahasakitan yang malam ini hadir, sudah berkenan merestui kita sebagai organisasi bayi yang ingin cepat belajar, cepat berkembang demi reputasi Rumah Sakit Indonesia. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Ketua Umum Dr. Kuncoro untuk nanti memberikan arahan dan sambutan. Mohon ular-ularnya Pak, mohon dinasihati kami ini, orang yang harus banyak belajar. Dan selanjutnya nanti terakhir Pak Dirjen, Prof. Abdul Qadir, mohon arahannya, binaannya, bagaimana supaya kemudian Perumahsri juga bisa berkolaborasi. Oh iya, terima kasih Pak Dirjen. Terakhir kemarin Perumahsri diundang untuk membahas hak pasien gitu. Jadi alhamdulillah Perumahsri sudah mulai diundang oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Suatu kehormatan bagi kami, semoga kami bisa berkontribusi. Mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan dan sambutan. Demikian sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.